Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab zakat atau sedekah wajib, dan yang kita bahas di pertemuan terakhir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, dan kesimpulannya yaitu orang yang sama yang berhak menerima zakat harta. Jadi siapa yang ditentukan oleh Allah untuk menerima zakat harta atau zakat mal, maka dialah orang-orang yang boleh menerima zakat fitrah. Dan sebagai catatan yang sudah kita bahas, orang yang dilarang menerima zakat harta juga dilarang menerima zakat fitrah. Kita sudah belajar dalam zakat harta ada golongan orang-orang yang haram menerima zakat. Yang pertama, orang-orang yang kaya. Kaya ini berarti berada di atas level miskin, walaupun sering buat surat miskin, tetapi haram terima zakat. Makanya nanti zakat fitrah juga jangan sampai menerima kembali zakat yang sudah diberikan di malam hari lalu kita terima kembali di pagi hari, kalau kita tahu diri bahawa kita orang kaya. Jadi yang disebut kaya yaitu sudah berada di atas level miskin. Masih ingat Bapak Ibu, miskin itu adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir, orang yang tak punya harta, kalau dia kebutuhannya 10, maka si fakir hanya mampu memenuhi 3. Orang kaya, orang miskin, kalau kebutuhannya 10, maka dia mampu menutupi atau memenuhi hajatnya 7. Berarti cuma 3 yang dia tak mampu, itu miskin. Makanya honorer itu miskin. Saya sudah jelaskan, gaji ada tapi tidak mencukupi. Gaji 2 juta, anak 3, isteri 1, itu tidak cukup. Dengan hidup sekarang tidak cukup. Apalagi PPN dinaikkan 12%, Pak. Dikasih makan di siang hari, dinaikkan di malam hari. Yang kurang ajarnya tetap sama, kan?
Nah, itu miskin. Jadi orang-orang yang kaya di atas level miskin. Kayak mana berarti orang kaya itu? Yaitu orang-orang yang kehidupannya tercukupi. Anak satu, gaji 2 juta, itu cukup. Oh, ada anak 3, gaji 7 juta, itu cukup. Nah, itu kaya. Maka yang merasa diri kaya, yang PNS, yang baru lulus P3K, itu jangan terima zakat. Jangan terima zakat. Ini kita ingatkan dulu, perkara ini penting, karena kaji kebiasaan cok zakat fitrah galak-galak. Di Amil juga tidak pernah mengaji, ketua panitia tidak pernah mengaji, bud dalam kampung ada sat-sat. Kemudian keturunan Nabi. Jadi yang merasa diri keturunan Nabi jangan terima zakat. Ni ngaku turunan Nabi, bab zakat kau jangan nilai macam nak hukar. Jadi turunan Nabi yang mana? Dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itu yang disebut keturunan Nabi. Yang mengaku-ngaku turunan Nabi itu banyak, Pak. Karena orang Syiah pun rata-rata hari ini mengaku turunan Nabi. Dan itu banyak sekali. Kemudian siapa lagi yang haram terima zakat? Orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi tidak boleh terima zakat dari yang menanggung nafkahnya. Isteri tidak boleh terima zakat dari suami. Anak tidak boleh terima zakat dari orang tua. Orang tua tak boleh terima zakat dari anak. Semua yang wajib kita tanggung nafkah tidak boleh menerima zakat. Kemudian siapa lagi orang yang haram terima zakat? Yaitu orang yang ditanggung hidupnya oleh orang kaya. Suami kaya, suami PNS, istri honorer. Secara finansial istri miskin atau istri tidak ada uang lah. Bolehkah dia terima zakat dari Baitul Mal? Lihat dulu siapa suaminya. Kalau suaminya orang kaya yang menanggung hidup si istri ini, maka istri ini pun tak boleh terima zakat. Nah, itu kelompok orang-orang yang tak boleh menerima zakat. Makanya ini hampir 2 bulan yang akan datang itu sudah mulai 3 bulan lah sudah mulai pembagian zakat fitrah. Makanya jangan sampai terulang hal-hal yang sama. Itu terima zakat bagi orang yang mampu. Itu bukan makruh, Bapak Ibu. Haram. Tak boleh lagi. Kalau dulu mungkin tak tahu, maka sekarang tak boleh lagi. Dan tolong yang punya koneksi dengan kampung, tolong nasihati amil. Itu jangan sampai melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat hanya gara-gara amil tak faham urusan agama. Yang lebih parah lagi, amil merasa sudah mengaji tapi mentang kebobot salah. Dan kita sudah ulang-ulang berkali-kali, Pak. Salah satu kesalahan amil paling sering dilakukan apa? Selain salah membagi zakat, amil mengambil jatah paling banyak dalam zakat. Semua kitab, semua ulama menyatakan bahawa amil itu mengambil hanya sesuai keringatnya saja. Kalau berkeringat, bukan 1/8. Saya sudah berulang-ulang ni, saya ingatkan sebelum kita maju ke judul yang baru ni. Jadi jangan sampai zakat fitrah amil membagi untuk dirinya 1/8. Lalu kemudian fakir miskin 1/8. 1/8 untuk fakir miskin dibagi untuk seluruh fakir dan miskin di kampung. Jadi 1/8 bagi 200 orang. Amil cuma 5 orang, 1/8 untuk 5 orang. Makanya satu-satu becak amil bawa pulang berzakat.
cukup untuk hidup tahun yang akan datang. Fakir miskin lebih plastik kereh-kereh segini-segini dapat beras. Amil apa-apa becak pun 1/8 bagi 5, yang ini 1/8 bagi 200. Saya tak tahu di mana mengajinya amil-amil ini sehingga berani itu haram itu. Tolong beritahu Pak. Tolong yang bapak punya koneksi kampung tolong kasih tahu. Karena sekarang orang mengaji tak mau, dikasih tahu susah. Maka bapak yang punya koneksi kasih tahu. Oh tak mau ini juga, tak mau berubah juga. Udah bapak aja mencalonkan diri jadi kecil, kita pilih ramai-ramai insya-Allah. Bah berubah keadaan. Kok berat-berat di urusan baju harum dianggap biasa Pak. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, dan itu pelajaran kita yang sudah berlalu. Nanti kita sudah selesaikan zakat harta sudah, kemudian zakat fitrah sudah selesai. Tinggallah satu pembahasan seputar masalah harta, yaitu tentang sedekatut tatawwu'. Hari ini kita akan masuk pelajaran, ini sederhana tapi sekedar mengingatkan tentang kemuliaannya, yaitu tentang sedekah sunnah. Jadi sedekah dibagi dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Zakat dibagi dua, zakat harta dan zakat fitrah. Jadi masalah sedekah wajib kita sudah selesai. Sekarang sedekah yang sifatnya tidak wajib atau sedekah sunnah. Baik. Jadi sedekah sunnah ni adalah pemberian dari seseorang untuk orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah bahagian daripada kewajiban. Artinya dia mau beri, dia dapat pahala, dia tak beri pun tak menimbulkan dosa. Namun hanya rugi. Rugi hidup kalau jarang bersedekah. Kenapa begitu? Karena banyak orang tertipu oleh syaitan. Dia menyimpan hartanya dan dia tidak menyimpannya ke akhirat. Jadi hanya simpan di dunia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, semua orang mengatakan ini hartaku, 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 kata Rasulullah. Padahal harta seorang hamba itu, kata Nabi, hanya 3. Yang pertama, apa yang dia makan, itu harta dia. Jadi harta kita itu cuma 3, kata Rasulullah. Yang pertama, apa yang kita makan. Kalau sudah dimakan, masuk ke tenggorokan, itu sudah harta. Karena kalau belum masuk ke tenggorokan, jatuh dari bibir, itu berarti bukan harta kita. Kita beli ayam penyet, pas kita masukkan ke dalam mulut, ternyata tersenggol tangan kita oleh sesuatu, jatuh ayam itu berarti belum jadi harta. Makanya orang Aceh mengatakan menyokan rezeki dari bibi tibit uluang. Itu bukan harta Pak. Oh, kita bersihkan, karena kata Nabi kalau jatuh makanan disuruh bersihkan, bahagian kotornya saja, lalu disuruh makan bahagian yang bersihnya. Kalau bisa cuci. Jadi jangan sampai juga ayam besar jatuh kita buang semuanya, itu juga perbuatan yang menimbulkan hilangnya barakah. Lalu kita cuci, kita makan kembali, berarti kembali jadi harta kita. Pokoknya intinya kata Nabi, apa yang engkau makan itulah hartamu. Namun Rasulullah mengatakan, tapi dia nasib harta yang sudah kita makan itu ujung-ujungnya adalah menjadi kotoran. Jadi berkumpul di septic tank. Itu nasib harta kita yang pertama. Kemudian harta yang kedua, kata Rasulullah, adalah apa yang kita pakai. Jadi beli baju kita pakai. Kalau sudah kita pakai sudah jadi harta. Kalau belum pakai belum tentu. Kalau sudah kita jadikan pakaian hari-hari itu sudah harta kita. Tapi nasibnya
harta yang kita pakai itu, kata Rasulullah, dia akan usang. Jadi tersangkut di lemari, tidak dibawa ke kuburan. Baju kaos kita, baju koko kita, peci kita, tidak dibawa ke kuburan. Ya, itulah nasibnya. Jadi bertahun-tahun ya sudah terlipat dalam lemari. Nanti paling setelah berselang beberapa tahun, barulah si anak akan mengatakan, tu baju bapa, kayak mana kita buat, dah banyak kali dalam lemari kita bakar atau gimana. Oh, kata si mama ni kan berjanda ni, dah ada lagi bapaknya, dah ada lagi suaminya. Kata si mama, udah ambil aja, taruh aja depan kamar mandi untuk lap-lap kaki. Dulu kita pakai untuk solat, kemudian ujungnya jadi keset kaki, atau jadi pemegang panci waktu panci panas, ya. Atau jadi kain perca dimasukkan ke dalam bantal. Itulah nasib harta kita yang kedua, kata Rasulullah, ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Kata Rasulullah di ujung hadis, itulah hartamu yang sebenarnya. Ya, jadi rupanya harta yang sebenarnya itu bukan yang dimakan, bukan yang dipakai, tetapi apa yang kita sedekahkan. Kenapa yaitu harta yang sebenarnya? Karena dia mulai dari dunia kita miliki sampai ke akhirat dia tetap kita miliki. Nyan baru harta gedenya. Makanya kebodohan orang hari ini ketika ditipu syaitan, memperbanyak urusan di dunia, makan, beli sesuatu, pakaian, itu Masya Allah luar biasa Pak. Tapi jarang sedekah. Jarang sedekah Pak. Menyo kedra ke, dumpu ke belah. Mobil mewah, rumah bertambah besar, napeng bacut tamah tiang, napeng bacut tamah tiang. Kok je lah rumah ada tamang tiang mendum. Apapun keluaran terbaru, dilihatnya iklan, pas masuk kelas semua dilihatnya iklan, ada motor terbaru Pak, yang tinggal dicas, ya, jadi bukan sepeda listrik lagi, ada motor terbaru masuk baru. Entah apa namanya itu, saya baru lihat itu, entah ikon oleh Nanji Home ya. Menan kenging langsung ke mita. Nyan menyo ke urusan dunia. Setelah itu dia mati, motor tu dia berebut mananya. Sedekah jarang. Dalam celeng masjid tibulan 3, mengribai tibulan 3, atau sekali seminggu waktu ngaji 5,000. Tak ada ngaji, tak ada. Berarti dalam sebulan kalau ada 4 kali ngaji, kakak 20 ribu. Kalau ngajinya libur 3 minggu kayak kita kemarin ni, berarti kakak 10 ribu. Dalam sebulan sedekah 10 ribu, gaji 7 juta, itu belum kena tunjang. Menyesallah dia ketika matinya. Ternyata yang dia bawa ke akhirat hanya sedikit sekali dibandingkan yang Allah beri di dunia. Makanya jangan tertipu syaitan, karena syaitan paling anti kepada orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tipu daya syaitan dengan kalimahnya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu mengiming-imingimu dengan kefakiran. Makanya kan kita ni kalau sudah tertipu syaitan kan gaya pikiran kita begini Bapak Ibu. Pas kita mau sedekah, syaitan bilang jangan. Kalau kamu sedekah, tak cukup uang untuk SPP anak. Jangan, uang belanja kamu kan belum store sama isteri, kah hilit 3 lain ke. Jadi jangan. Kamu nanti kalau kasih sedekah banyak-banyak, kasih wakaf tanah, kamu mau buat apa di waktu tua di atas tanah itu? Nanti habislah tanahmu. Itu dibisik-bisik itu. Kadang-kadang kan terjadi perbincangan antara suami isteri. Suami yang pingin sedekah, suami yang pingin wakaf. Isteri yang bilang, bang, cini fikir lah 3. Cuba fikir-fikir dulu. Itu kalau tanah itu kita wakafkan untuk pesantren ustaz, nanti kita waktu tua menduduk di mana? Ini rumah juga, tapi kan kita perlu tempat untuk menghabiskan masa tua, kan? Suami tak jadi sedekah, tak jadi wakaf,
ditahan-tahan dengan pembincangannya dengan isteri tadi. Jadi sudah tahu siapa syaitannya? Isteri. Kadang-kadang isteri yang mau sedekah ditahan sama suami. Isteri sudah sering ikut pengajian. Biasa kalau isteri sudah sering ikut pengajian, jiwa sedekahnya tinggi, Pak. Suami yang mengatakan, "Puka sedekah Jojo, puka sedekah Jojo. Kau fikir kero ke bacut." Di saat itu ternyata ibu-ibu sudah menikah dengan syaitan. Jadi itu perlu difikirkan, Bapak Ibu. Makanya sedekah ini itu perlu diatur dan dipaksakan. Gaji 7 juta, 1 juta itu alokasikan untuk sedekah. Harus dipaksakan. Jadi langsung seorang suami saleh itu ketika ambil gaji, uang belanja, uang rumah segala macam urusannya, lalu langsung nyawa 1 juta ke sedekah. Dan siapa orang yang paling utama disedekahkan? Orang tua. Ini setelah sudah selesai tanggungjawab kepada isteri dan anak, ni nafkah sudah selesai, SPP anak sudah selesai. Yang 1 juta alokasikan sedekah setiap bulan, insya-Allah selamat sampai ke akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ingat-ingat janji Allah. Jadi Allah tidak ada janji untuk orang yang habis wang untuk dunia, tidak ada janji, malah yang ada ancaman. Allah katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Sampai kapan mereka menumpuk-numpuk harta? Sampai mereka berkunjung ke kuburan. Maksudnya sampai mati masih numpuk-numpuk harta. Banyak ancaman tentang harta bagi mereka yang pelin, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Jadi diancam-ancam dengan keburukan oleh Allah. Tapi bagi orang yang sedekah, banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang memuji, menjanjikan kabar gembira, banyak sekali. Makanya ini di salah satu yang dikutip dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan menggandakan, mengkali lipatkan pinjamannya dengan penggandaan yang banyak. Ini sudah satu janji Allah, yaitu siapa yang meminjamkan. Kan aneh kalimatnya. Yang namanya pinjam meminjam itu kan berarti bukan sedekah. Dia hanya ta'awun, tolong menolong, tapi hartanya kembali. Allah kenapa pakai kalimat meminjamkan? Jadi Allah katakan, kalau engkau pinjamkan hartamu kepada aku. Ini kalimat aneh nih. Harta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal kita itu dari Allah. Lalu Allah mengatakan, kalau engkau pinjamkan hartamu kepadaku, padahal dari Allah itu datangnya. Setelah itu ketika Allah menyebutkan engkau meminjamkan, berarti kan sengaja dipakai kalimat itu untuk menunjukkan hukum pinjam meminjam. Kita kalau sudah memberi pinjaman, kan wajib dikembalikan. Yang namanya ariyah atau pinjam meminjam, ini saya pinjamkan bapak mobil, bapak wajib kembalikan mobil itu sempurna, tidak boleh ada kurang. Kalau tadi pinjam mobilnya minyak seliter, maka kembalikan minyak seliter. Begitu pinjam meminjam. Allah mengatakan, kalau engkau pinjamkan hartamu kepada aku, berarti Allah ingin mengatakan, berlakulah hukum pinjam meminjam. Engkau pinjamkan, ku kembalikan pinjamanmu, wajib ku kembalikan pinjamanmu. Tapi yang ku kembalikan adha'afan katsira, ku kembalikan dengan cara berlipat ganda. Bayangkan kasih sayang Allah, Dia yang kasih modal, Dia yang kasih nikmat, lalu kita memberikan ke Allah di jalan-jalan yang ditunjuknya, lalu Dia seakan-akan wajib membalas pinjaman kita, padahal yang pengro ke Allah.
Jadi apa yang Allah inginkan? Allah ingin kita masuk surga. Dikasih modal, lalu ya pinjamkanlah ke saya. Maksud pinjam, kasihlah ke fakir miskin. Kasih, itu pinjaman. Makanya berkenaan dengan ayat ini, itu ada satu kisah yang berhubungan dengan ayat ini. Dan itu ditulis dalam hadis yang panjang. Ada seorang sahabat Nabi, itu bernama Abu Dahdah. Ya. Jadi orang Arab tu dari dulu sudah terbiasa memakai kauniyah, memakai kunyah nama anak pertama. Walaupun nama anaknya perempuan, yang ayahnya tetap menisbahkan nama anaknya kepada dirinya. Maka panggilan Abu Darda itu berarti anak pertamanya Darda. Ya. Abu Talha berarti nama anak pertamanya Talha. Itu nama beliau sendiri, itu beda. Kenapa disebut dengan Abu Bakrin? Ya. Bakrun itu ada dua makna. Makna pertama yaitu perawan. Bakrun, bikrun itu makna pertama perawan. Ya. Kenapa disebut dengan Abu Bakrin? Karena semua isteri Nabi yang perawan, yang gadis cuma Aisyah. Maka disebutlah ayah si gadis. Ayah si gadis. Yang kedua disebut Abu Bakrin karena beliau juga orang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Maka disebutlah Abu Bakrin, yaitu orang yang awal-awal masuk Islam. Karena Bakrun juga bermakna yang pagi-pagi sekali. Jadi model begitu. Nah, sekarang Abu Dahdah dalam hadis itu seorang sahabat Nabi yang kemudian dikenang dalam lintasan kehebatannya bersedekah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi ada kejadian, ada satu lahan, kebetulan lahan ini milik dua orang yang bertetangga, dan ada di pembatas lahan tersebut tumbuh sebatang kurma. Jadi si A ternyata pada satu hari ingin buat pagar untuk membatasi dua lahan tersebut, dua tanah tersebut. Nah, ternyata ada batang kurma pas di garis pembatas lahan. Lalu si A meminta si B untuk menebang kurmanya, batang kurmanya. Si B tak mau karena merasa ni batang kurma bermanfaat, enak saja suruh tebang. Padahal itu batang kurma itu berada di setengahnya berada di tanah orang, tapi dia tak mau tebang. Dia mensyaratkan, boleh saya tebang, bayar. Kan ada orang-orang begitu, Pak. Pohon kelapanya di tanah kita, lalu ketika kita suruh tebang disuruh bayar, padahal itu tanah kita. Kalau kita tebang pun tanpa minta izin pun hak, tapi disuruh bayar. Nah, ini begini nih model orang ini. Maka di masa Nabi itu sudah ada model-model orang begini. Seharusnya kan dalam agama, kalau kau sudah masuk ke tanah orang, itu kita wajib menghilangkan milik kita di atas tanah orang. Tak ada bayar-bayar, tapi disuruh bayar. Terjadilah sengketa. Lalu ditemuilah Nabi. Lalu Nabi datang dan menawarkan kepada orang ini tentang kalau engkau mau menebang batang kurmamu, ya, agar orang ini bisa buat pagar, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya pahala menyelesaikan kesulitan orang. Apa dia bilang? Yang penting bayar. Nabi pun tak didengarnya lagi Pak ni. Ya, jadi dalam hadis begitu. Ini saya maunya bayar. Ya. Jadi Nabi pun dilawannya. Dia tak peduli. Kalau bahasa katanya, lu hanya perlu pahala, yang penting peng. Kan sama kayak ibu-ibu ketika ditawarkan, kalau ibu mengizinkan suami ibu kahwin lagi, ibu dapat surga. Apa jawaban ibu? Ilu hana perlu surga, yang penting jih BM kahwin. Gimana cara? Begitulah kira-kira. Itu contoh ibu. Kan tak ada di sini kejadian yang kayak gitu, kan? Jadi begitulah orang ini ditawarkan pahala oleh Nabi, dia tak mau. Yang penting bayar. Dinaikkan pula itu harganya tinggi, sebatang kurma itu.
Lalu Nabi akhirnya mengumumkan, karena seorang Nabi tidak mau mengeksekusi begitu saja. Lalu Nabi mengumumkan, siapa yang mampu membeli batang kurma ini untuk menyelesaikan perkara ini, maka aku jamin dia akan mendapatkan kebun kurma di surga. Rupanya isu itu sampai ke telinga Abu Dahdah. Abu Dahdah ini dia punya kebun kurma, Pak, dan kebun kurma dia paling subur. Isinya di kebun kurma 500 batang kurma. Itu disebut dalam hadis. 500 batang kurma, dan selalu panennya panen yang paling bagus di Madinah. Itu kebunnya Abu Dahdah. Bayangkan berapa hektar 500 batang kurma di kebunnya. Lalu Abu Dahdah mendengarkan itu, langsung dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, biar aku yang beli." Jadi karena dia dengar dari mulut Nabi siapa yang membeli batang kurma ini, maka aku jamin dia akan mendapatkan kebun kurma di surga. Tawaran ini tawaran dibalas dengan kebun kurma di surga. Otomatis pemiliknya juga masuk surga. Lalu dia mengatakan, "Aku beli ya Rasulullah." Terjadilah tawar-menawar. Rupanya pemilik batang kurma yang satu ini dinaikkan harga, Pak. Luar biasa. Kata Abu Dahdah, "Saya beli dengan satu kebun kurma saya." Satu batang kurma dibeli dengan satu kebun. Sedangkan di kebun itu ada 500 batang. Sedangkan orang ini tadi nak nyangka sampai segitu. Dia naikkan harga, tapi dia nak nyangka satu batang kurmanya bisa mendapatkan satu kebun. Kibanan senang maji yang cukup senang dia. Karena dia memang butuhnya di dunia tentang hal itu. Satu batang akhirnya dia bisa berhasil dapat satu kebun. Jadi Abu Dahdah langsung mengatakan bahawa ya sudah, batang tebang batang kurmamu, kebunku milikmu. Disetujui. Apa tak setuju dia? Memang begitu orangnya. Kena mudah-mudahan urang lagi nyanyi apa? Aku rame je no. Aku rame. Itu kadang-kadang buat taman bunga di jalanan yang bukan milik dia. Begitu disuruh bongkar, bayar. Ini berapa bayar? Padahal bukan tanah dia tu. Ramai Pak. Ngaji boleh 50 tahun, umrah boleh 20 kali. Tapi menyoba abudnyan, oh Masya Allah. Pada tanah orang. Itu sama itu pekerjaannya. Nah, jadi Abu Dahdah hari itu juga kembali ke kebun kurmanya, dan di kebun kurmanya istrinya dan anaknya sedang mengumpulkan hasil panen terakhir. Hasil panen sedang kumpul-kumpul. Lalu dia segera berkata, "Istriku, anakku, keluarlah kalian dari kebun ini." Itu mereka heran, ada apa nih kok suruh keluar? Kebun ini bukan lagi milik kita, katanya. Dan jangan tinggalkan semua kurma-kurma yang sedang kalian pilih. Tinggalkan semuanya. Akhirnya istrinya heran, lalu bertanya, "Ada apa ya Abu Dahdah? Ada apa?" Abu Dahdah mengatakan, "Aku telah membeli kebun di surga dengan menyelesaikan perkara, dan itu telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi kau beli kebun di surga dengan kebun kita di dunia ini." Istrinya begitu dengar kisah itu, langsung istrinya mengatakan, "Ma arbahat tijarah, ma arbahat tijarah," katanya. Sungguh inilah perdagangan yang paling hebat, perdagangan paling hebat. Rupanya mereka ni mikirnya di dunia tidak seberapa 500 batang ni, malah dapat kebun di surga. Itu orang beriman kan begitu kan. Istrinya langsung mendukung, mengatakan, "Masya Allah, inilah perdagangan paling hebat, perdagangan paling hebat." Itu istri dulu. Istri sekarang masih ada yang kayak gitu, tapi jarang. Yang banyak yang kayak mana? Ditanya sama suaminya, "Apa yang terjadi? Telah kujual kebun ini dengan satu batang kurma." Apa yang keluar kira-kira Pak dari mulut? "Ku bangai ulero ni. Beridat bangai ro ni." Nak belau saboh tiba kayaknya dengan 500 bak kayak berat tak bangai. Rugo tak kamu kawin dengan orang pungong lero ni. Kira-kira begitulah kejadian. Dulu istri Abu Dahdah tidak ada komplain-komplain. Begitu dia tahu ditukar dengan surga, itu iman. Langsung dia mengatakan, "Masya Allah suamiku, engkau telah melakukan perdagangan paling hebat." Udah keluar, hari itu juga keluar, ditinggalkan kebun kurma, diserahkan semuanya kepada orang yang tadi. Maka di saat itu
turunlah ayat. Inilah ayatnya yang turun. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Langsung Nabi menyampaikan kepada Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, Jibril datang kepada aku. Lalu kemudian dia nampakkan kebun kurma yang telah engkau beli di surga. Jadi langsung dinampakkan ke Nabi. Abu Dahdah langsung menangis, mengatakan bahawa Masya Allah, aku telah membeli kebun kurma di surga. Lalu Nabi menyampaikan, Allah kemudian berkata, siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka Allah balas dengan pahala yang berkali lipat. Nian model Pak Uroji. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita beri hari ini, kita berikan sumur bor, kita berikan tanah kita untuk kepentingan agama, maka Allah ganti berkali lipat di surga Allah. Ini sedekah sunnah ini harus dipelihara. Jadi banyak sedekah sunnah ini, banyak modelnya. Itu selain yang disebutkan oleh Allah, hadis-hadis bertaburan Pak. Jadi saya di tempat yang lain mengajarkan kitab At-Targhib wa Tarhib, karangan Imam Al-Munziri. Itu begitu dibicarakan bab sedekah, tidak habis-habis Pak. Jadi satu jilid ini, setengah dari kitab satu jilid lah kalau kita kumpul, nyan hadis tentang sedekah yang tak habis-habis, pujian-pujian, janji-janji Allah, tak habis-habis. Kenapa? Karena sedekah adalah amalan yang paling hebat membela pemiliknya di akhirat. Sedekah itu amalan yang paling dahsyat, bisa menolong pemiliknya. Di dalam kitab tersebut disebutkan salah satu hadis dengan derajat yang hasan. Ada seorang, ni Nabi cerita, hadis riwayat kalau bukan Abu Daud, Ibnu Majah, saya lupa. Jadi ada seorang di Bani Israel, ini Nabi yang cerita langsung, beribadah 60 tahun. 60 tahun ibadah. Bagus sekali ibadahnya. Rupanya pada suatu hari datang pelacur singgah di tempat ibadahnya. Yang namanya juga laki, Pak. Pelacur singgah di tempat ibadah. Dulu tempat ibadah itu bukan berbentuk masjid untuk salat ramai-ramai di situ. Jadi setiap rahib itu ada sauma'ah, ada tempat ibadah masing-masing. Nah, jadi bukan sinagog. Jadi khusus beliau gitu. Apa yang terjadi? Terjadilah zina selama 6 hari. Jadi zina selama 6 hari. Ibadah 60 tahun. Begitu datang seorang pelacur menggodanya, jadi diawali dengan pelacur itu meminta menginap sebentar. Jadi cuma karena kalau sudah berdua, akhirnya terjadilah zina 6 hari. Makanya kekuatan laki-laki itu hancur kalau dihancurkan oleh perempuan. Kita itu kelemahan kita apa Pak? Laki-laki. Perempuan. Kita tidak jatuh masalah peng dan hanatat. Kita kalau ditawarkan wang itu tidak terlalu. Tapi kalau ditawarkan sesuatu yang sifatnya sesuai dengan nafsu, itu bisa jatuh. Kita banyak tahu Pak. Dan saya pun tahu hal-hal umum yang mungkin menjadi rahasia antara mulut ke mulut. Itu kadang-kadang ada orang nak nyangka, ini waktu di kampung, kita pikir soleh sekali, solat jamaah segala macam, menandruk medan Pak. Itu langsung berubah keadaannya. Bahkan dia ketika nginap di hotel itu, ketika ditawarkan pelacur-pelacur, dia nikmati itu. Dan ini saya banyak dapat informasi ini. Cuman jangan kita sebutkan profil-profilnya. Tapi ini ada. Waktu di Aceh, Masya Allah, kita menganggap ini luar biasa nih orang. Ternyata ketika dia keluar, itu melacur dianggap biasa. Jadi sewa pelacur di hotel itu dianggap nya uragamanan. Makanya syaitan itu menjatuhkan laki-laki melalui perempuan. Salah satunya apa? Syaitan menjadikan perempuan sebagai busur panah. Salah satunya kata Nabi, kalau perempuan keluar dari rumahnya, jalan berlenggak-lenggok, pakai baju ketat, syaitan berdiri di mana? Rasulullah yang mengatakan, syaitan berdiri di punggung perempuan tadi.
Makanya semua lelaki lihat perempuan jogging pagi dengan celana ketan, yang dingin pun itulah kenapa perempuan dilarang memakai baju ketan. Satu perempuan bisa mendosakan 1000 laki-laki. Jadi inilah yang terjadi. Jadi Syekh ini akhirnya berzina 6 hari setelah 60 tahun beribadah. Lalu dia menyesalinya. Orang kalau sudah selesai zina baru menyesal. Jadi setelah dia menyesalinya sampai dia akhirnya taubat lagi, lalu dia tinggalkan tempat ibadahnya itu. Dia tinggalkan tempat ibadahnya, dia enggak mau lagi duduk di situ. Dia anggap ini tempat terkutuk gara-gara dia telah berzina. 6 hari pula berzinanya. Akhirnya dia pergi, dia keluar membawa bekal apa adanya. Ternyata di tengah perjalanan dia habis bekalnya, tidak ada lagi makan, tidak ada lagi minum. Dalam keadaan sangat lapar tersebut, dia singgah di satu tempat, dan rupanya di tempat itu ada pembagian roti oleh orang kaya yang sering membagi roti ke orang miskin. Dia dapat satu roti. Dalam keadaan sangat lapar itu, dia dapat satu roti. Ketika dia mau makan, ternyata ada 2 orang miskin lain yang belum dapat. Nah, karena dia seorang yang juga paham agama, seorang syekh rahib, dia tidak tega melihat 2 orang miskin lagi yang tak makan. Akhirnya apa? Dia belah roti, dia kasih kedua orang miskin ini setengah-setengah. Dia sendiri nak makan. Tak lama kemudian meninggal karena kelaparan. Itu disebutkan oleh Nabi. Lalu Rasulullah berkata, di akhirat apa yang terjadi? Ditegakkanlah yaumul hisab, lalu ditimbanglah amal. Begitu urusan dengan syekh ini, ditimbanglah amal 60 tahun ibadah diletakkan di timbangan sebelah kanan. Lalu 6 hari berzina diletakkan di sebelah kiri. Apa yang didapatkan? Ternyata dosa zina mengalahkan ibadahnya. Dosa zina 6 hari mengalahkan ibadahnya. Sehingga dia merasa ini tidak ada cerita, ini sudah neraka ni. Lalu Allah berkata kepada malaikat, sekarang letakkan amalan terakhirnya sebelum dia meninggal. Apa dia? Yaitu sedekah sepotong roti. Diletakkanlah sepotong roti di sebelah kanan. Jadi setelah 60 tahun itu kalah, kemudian diganti oleh Allah dengan sepotong roti. Yang dosa zina 6 hari tetap diletakkan sebelah kiri. Dan ternyata hasilnya sepotong roti mengungguli dosa 6 hari berzina. Akhirnya dimasukkan ke surga karena sepotong roti. Ini hadis, bukan cerita dongeng, bukan cerita orang-orang sufi. Ini hadis, masuk surga karena sepotong roti, mengalahkan dosa 6 hari zina. Ini jangan bapak salah faham pula. Oh menan ustaz, berarti nyo kaji, berarti ada rencana berzina dulu sambil membawa roti. Okey gitu. Yang jadi masalah takut ketika berzina hana sempat jok roti kan mati leh. Itu kita takutkan. Maka bapak ibu, masya-Allah, ini sedekah sunnah ini diperbanyak, ya. Dan kita perlu faham juga bahawa sesuatu yang telah kita berikan kepada Allah, sesuatu yang telah kita berikan kepada Allah, ini sedikit lagi Pak. Jam berapa keluar matahari Pak? Atau 40 ya? 6.42. Baik, ini sedikit lagi biar bisa kita salat. Dan satu lagi yang perlu kita faham, bahawa apapun yang kita beri kepada Allah, itu kita tidak mengambil seperti jumlah yang kita beri. Kita kasih sedekah 5.000, yang kita ambil di akhirat bukan lagi 5.000. Kita sedekah tanah 1 meter untuk jalan, atau kita kasih 1 sak semen, tetapi yang kita ambil di Allah bukan lagi sejumlah itu, tetapi berubah menjadi gunung semen, berubah menjadi tanah yang berbukit-bukit, berubah menjadi uang seperti gunung. Kalau kita sedekahnya uang, mana keterangan yang menyebutkan itu? Di antaranya hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, innal abda iza tasaddaqa min tayyib, seorang hamba kalau bersedekah dengan harta yang baik. Ini syaratnya harta yang baik, tidak boleh harta yang buruk. Jadi tidak diterima sedekah dari uang yang haram, tidak diterima. Taqabbalallahu minhu
wa akhadha bi yaminihi, Allah terima sedekah dari harta yang baik, gaji kita betul-betul dari yang baik, tidak ada haramnya. Allah terima, diambil dengan tangan kanannya. Bahasa tangan kanan bukan bermakna Allah punya tangan kanan seperti kita, laisa kamitslihi syai', tapi mau disebut oleh Nabi diambil dengan tangan kanan, saking mulianya Allah menerima dengan tangan kanan. Jadi dimuliakan oleh Allah orang yang bersedekah untuk Allah. Farabaha kama yurabbi muhrahu aw fasilahu, lalu kemudian Allah melihara sedekah kita itu seperti engkau memelihara anak unta, ya. Jadi kayak mana orang pelihara anak unta, Pak, dikasih makan sikit-sikit, kemudian sampai anak unta itu besar sampai ubi raya. Begitulah Allah memelihara harta kita. Jadi bukan dia didudukkan Allah, udah ya, udah nanti ambil di akhirat, ni yang 5.000 dimasukkan ke celengan di surga Anda. Dipelihara, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi sambung, wa innar rajula yatasaddaqa bil luqma faturbu fi yadillah, faturabbu fi yadillah aw fi kafillah hatta takunu mislal jabal fatasaddaqu. Kata Rasulullah, makanya seseorang ketika bersedekah, ketika dia berjumpa dengan Allah, maka dia menemukan hartanya mislul jabal, sudah seperti gunung. Makanya kita tidak percaya, Pak, mana harta saya dulu yang saya sedekah. Allah tunjuk gunung itu, gunung itu, gunung itu. Yang sering kasih makan kepada fakir miskin, kasih makan di waktu pengajian, ini menunya apa nih hari ini? Hokailul Fingga. Itu Masya Allah, nanti yang dia lihat di akhirat bukan lagi bungkusan-bungkusan nasi, tapi gunung nasi. Mislul jabal, kata Nabi. Jadi semua berubah jadi gunung-gunung. Kenapa? Dipelihara Allah seperti kita memelihara anak unta kemudian menjadi bapa unta. Nah, kita bilang sama orang, alah sedikit pun saya sedekah, tapi lihat nanti di akhirat. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah kita. Maka kita pulang kepada Allah, yang ahli sedekah pulang ke Allah, modalnya sudah banyak sekali di akhirat nanti. Tiap hari. Nah, makanya di ujung hadis Nabi mengatakan fatasaddaqu, maka bersedekahlah, banyak-banyaklah sedekah. Nah, inilah nasihat Nabi untuk memulai kita mempelajari tentang hebatnya bersedekah.